Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din a'azakumullah, kita lanjutkan dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tepatnya kita sampai pada tafsir surah Al-Fil. Wa hiya makkiyah. Surah Al-Fil ini merupakan surah makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau lihat bagaimana Rabbmu, bagaimana Allah memperlakukan pasukan-pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah yang telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia begitu saja? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah utus atas mereka burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari sijil, dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi minan ni'amil lati imtanna Allahu biha 'ala Quraisy. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Fima sarafa anhum min ashabil fil, ketika Allah Subhanahu wa taala palingkan dari mereka serangan pasukan bergajah. Alladzina kanu qad azamu ala hadmil Ka'bah wa mahu atharaha min alwujud, di mana mereka sangat berambisi untuk menghancurkan Ka'bah dan menghancurkan dari pondasi-pondasinya sehingga tidak akan bisa terbangun lagi. Fa abadahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Wa arghama'an anafahum, dan Allah gagalkan kesombongan mereka. Wa khayyaba sa'yahum wa adalla 'amalahum, dan Allah Subhanahu wa taala membuat sia-sia usaha mereka dan tersesatlah apa yang mereka amalkan. Waraddahum bi syarrin khaybah, dan kemudian Allah balas mereka dengan kejelekan yang sangat menghinakan mereka. Wa kanu qauman nasara, yaitu kisahnya mereka adalah sebuah kaum yang beragama Nasrani. Wa kana dinuhum idzaka aqrab halan mimma kana alaihi Quraisy min ibadatil awthan. Padahal agama mereka, agama yang paling dekat keadaannya kepada Islam dibandingkan keadaan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala-berhala. Walakin
kana hadha min babil irhas wa tawdi'ah limab'athi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Allah menghancurkan pasukan gajah tersebut, kemudian menyelamatkan Quraisy dari pasukan bergajah tersebut, adalah dalam rangka untuk menyambut, untuk menjaga tempat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi dzalikal 'am wulida ala ashharil aqwal. Dikarenakan pada tahun tersebutlah, pada tahun yang sama ketika pasukan gajah itu menyerang, pada tahun itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sesuai dengan pendapat yang lebih terkenal. Walisani halil qadar yaqul, mungkin orang-orang ketika itu akan mengatakan, akan begitu saja akan mengucap, lima nansurkum ya ma'syar Quraisy al-Habasyah li khairatikum alaihim lam nansurkum, tidaklah kami menolong kalian ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian Quraisy, ya, menolong kalian menghancurkan orang-orang Habasyah tadi bukan karena kebaikan kalian, bukan karena agama kalian, walakin siyanatan lil baitil atiq, akan tetapi sebagai perlindungan bagi rumah yang Allah muliakan ini, alladzi sanusharrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi ba'tsati an-nabiyil ummi Muhammadin khatamil anbiya'i sallallahu alaihi ajma'in. Yaitu kami kelak akan muliakan, kami akan agungkan, kami akan tinggikan tempat tersebut dikarenakan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, nabi yang merupakan penghujung daripada seluruh nabi dan para rasul. Oleh karena itu Allah selamatkan Makkah dan Quraisy dikarenakan untuk menyambut, ya, dan menjaga tempat kelahiran, tempat berdakwah pertama kali baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi qissatu ashabil fil ala wajhi al-ijaz wal ikhtisar wat taqrib. Demikian kisah yang akan kami sampaikan ini, kisah pasukan bergajah secara ringkas, dan kurang lebih yang kita sampaikan adalah mewakili semua kisah-kisah yang ada mengenai pasukan bergajah ini. Qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud, telah lewat dalam pembahasan kisah ashabul ukhdud, dan di sini belum karena kita mulai dari belakang, yaitu qutila ashabul ukhdud an-naridatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nanti akan kita bahas insyaallah. Yaitu ketika kisah ashabul ukhdud, anna dhanwasin wa kana akhir muluki himyar, yaitu bahwasanya ada seorang raja yang bernama Dhanwas atau Dzunawas, atau ada yang membacanya Dzunawas atau Dzunawas, ya, Dzunawas atau Dzunawas, bukan Abu Nawas, tapi Dzunawas. Wa kana akhir muluki himyar, dan Dzunawas ini merupakan akhir dari kerajaan Himyar, raja terakhir dari kerajaan Himyar. Wa kana musyrikan, dan Dzunawas ini musyrik, penyembah berhala. Huwallazi qatala ashabal ukhdud, dialah yang telah membantai ashabal ukhdud. Wa kanu nasara, ketika itu ya ashabal ukhdud, orang-orang yang dibakar di dalam parit yang berisi api menyala-nyala adalah kaum Nasrani. Wa kanu qariban min 20,000, dan jumlahnya ketika itu yang dibantai oleh Dzunawas dengan dibakar, dimasukkan ke dalam parit yang sudah dinyalakan api, kurang lebih jumlahnya 20.000 jiwa, 20.000 orang yang dibantai oleh Dzunawas. Falam yalfat minhum illa Daus dzu Thu'laban, dan tidaklah ada yang selamat ketika itu kecuali satu orang yang bernama Daus dzu Thu'laban atau Tha'laban. Fadhahaba, dia pun melarikan diri. Fastaghatha bi Qaisar Malik Syami wa kana Nasraniyan, di mana
Dia pun pergi melarikan diri dan meminta bantuan kepada Qaisar, penguasa Syam, yang ketika itu sama-sama beragama Nasrani. Fakataba lahu ila Najashi Malik al-Habasyah. Kemudian penguasa Syam ketika itu Qaisar menulis kepada Raja Najashi Malik al-Habasyah, penguasa negeri Habasyah, Ethiopia, likaunihi aqraba ilaihim, dikarenakan Najashi penguasa Habasyah ini lebih dekat tempatnya dengan Yaman. Himyar itu kerajaan Himyar di Yaman maksudnya. Kerajaan di Yaman. Faba'atha ma'hu amirain. Kemudian karena Najasyi ini adalah kerajaan di bawah kerajaan Syam ketika itu. Jadi kerajaan terbesarnya adalah Syam yang dikuasai oleh Qaisar, dan ada kerajaan kecil di bawahnya yaitu kerajaan Habasyah yang dirajai oleh An-Najasyi. Maka ketika Najasyi mendapatkan mandat dari raja yang tertinggi yaitu Qaisar Malik Syam untuk mengutus pasukan untuk menyerbu kota Yaman, yaitu ketika itu kerajaan Himyar namanya, maka Najasyi mengutus dua panglima besarnya, Aryad wa Abrahah ibn Sabbah Aba Yaksum. Yang pertama yang bernama Aryad, yang kedua adalah Abrahah ibn Sabbah berkunyah Abu Yaksum. Fi jaishin katsifin, dalam jumlah pasukan yang sangat banyak sekali. Fadakhalul Yaman, maka ketika mereka berhasil masuk ke negeri Yaman, fajasu khilalad diyar, maka pasukan Habasyah tersebut berhasil menyusup ke seluruh celah-celah kota Yaman. Wastalabul mulk min Himyar, maka tumbanglah kerajaan Himyar ketika itu. Wahalaka Dzunwas ghariqan fil bahr, maka Dzunwas, ya, raja Himyar ketika itu melarikan diri dan dia tenggelam di laut. Wastaqalla al-Habasyah bi mulkil Yaman, maka Habasyah berhasil, ya, menguasai kerajaan Yaman. Wa alaihim hadanil amiran, dalam keadaan, ya, dipimpin oleh dua panglima, Aryad dan Abrahah. Fakhtalafa fi amrihima, maka biasa di dalam masalah jabatan kedudukan, maka Aryad dan Abrahah ketika mereka berusaha merebut kekuasaan, mereka bersama, bareng-bareng, bersatu di atas kalimat untuk menghancurkan, ya, kerajaan Himyar. Tapi ketika sudah mengalahkan kerajaan Himyar dan menguasainya, tentunya keduanya itu akan berebut untuk menjadi raja menguasai Yaman. Karena biasanya kalau panglima diutus oleh raja kemudian berhasil menguasai suatu wilayah, akan dihadiahi sebagai bentuk hadiahnya, dia dijadikan raja tetap di bawah raja sebelumnya, ya. Fakhtalafa fi amrihima, maka keduanya berselisih. Wa tasawala wa taqatala wa tasaffa, maka keduanya ini saling berselisih, saling berperang. Maka watasafa, maka akhirnya keduanya mengadakan perundingan. Faqala ahaduma lil akhar, maka salah satu dari keduanya mengatakan, innahu la hajata bina ila istilamil jaishaini bainana, sesungguhnya tidak ada keperluan di antara kita untuk memecah belah persatuan dua pasukan besar ini yang merupakan satu pasukan dari Raja Habasyah. Walakin ubrus ilayya wa abrusu ilaika, tetapi silahkan kamu dan aku berduel satu lawan satu. Ya, Abrahah ini menantang Aryad untuk berduel. Ya, kalau berduel nanti yang menang dialah yang jadi pemimpin. Fa ayyuna qatala al-akhar istaqalla ba'dahu bil mulk. Maka di siapapun dari kita yang membunuh yang lain dan dia menang, dia akan menjadi raja. Fa ajabahu ila dzalik, maka Aryad memenuhi. Karena Aryad ini tubuhnya gagah, tinggi dan kuat, lebih kuat daripada Abrahah. Tapi Abrahah ini licik. Fatabaraza wa khalafa kullu wahidin minhuma qanat. Maka masing-masingnya mempersiapkan,
ya, pedang dan juga tamengnya. Fahamala Aryad ala Abrahah. Maka Aryad berhasil mengalahkan Abraha sementara. Fadarabahu bisayf. Di mana Aryad berhasil ya melukai Abraha, fasharama anfahu wa fammahu wa syaqqa wajhah, yaitu terkena hidungnya, mulutnya, dan terbelah wajahnya Abraha jadi dua. Tapi belum mati, baru terbelah wajahnya jadi dua. Makanya dia digelari Al-Ashram. Orang yang hidungnya hilang, mulutnya hilang, wajahnya terbagi menjadi dua. Fahamala Atudah maula Abraha. Nah, ini Abraha sebelum bertanding, berduel dengan Aryad, sudah mempersiapkan Atudah maula Abraha, budaknya Abraha, mantan budaknya Abraha. Nanti kalau Aryad hendak membunuhku, kata Abraha, maka tikamlah Aryad tersebut. Maka ketika Abraha sudah terluka di mukanya dan Aryad ingin membelah kepala daripada Abraha tersebut, maka tiba-tiba hamala Autah maula Abraha ala Aryad faqatalah. Tiba-tiba menikam dari belakang dan terbunuhlah Aryad. Wa raja'a Abraha jarihan, dalam keadaan ketika itu Abraha terluka parah. Fadawa jurhahu fabari'at. Maka dia pun berobat dan akhirnya sembuh. Ketika sembuh, fastaqalla bitadbiri jaisyil Habasyah bil Yaman. Maka akhirnya dia berhasil untuk menguasai seluruh pasukan Habasyah di Yaman, dan dia pun menjadi raja baru di Yaman. Fakataba ilaihi Najasyi yalumuhu ala ma kana minhu wa yatawa'adahu wa yahlafu la yata'anna biladahu wa yajuzzanna nasiyatahu. Maka Najasyi mendengar seperti itu murka. Murka akhirnya menulis surat kepadanya, mengancamnya, dan bersumpah akan menginjak-injak Yaman dan akan membelah dua ubun-ubun daripada Abraha. Fa arsala ilaihi Abraha yataraqqaqa lahu wa yusani'uh. Maka Abraha ini ketika mendengar kemarahan Najasyi, Abraha mengirimkan utusan-utusan dan surat untuk melembutkan hati Najasyi dengan mengirimkan diplomat-diplomat dan hadiah-hadiah dari negeri Yaman. Wa ba'atha mahu rasulahu bihadaya wa tuhaf. Maka Abraha mengirimkan bersama dengan diplomatnya, utusan-utusannya dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak dan berbagai macam perhiasan-perhiasan, berbagai macam permadani-permadani yang begitu indah. Wa bijirabin fihi min turabil Yaman wa jazza nasiyah. Dan dengan satu kendi yang berisi tanah Yaman. Kemudian dia menyukur rambut ubun-ubunnya, wa arsalaha ma'hu. Kemudian ditaruhlah di kendi yang berisi tanah Yaman tadi. Wa arsalaha ma'hu wa yaqulu fi kitabihi. Kemudian Abraha mengirimnya kepada sang raja Najasyi dan menulis di dalam suratnya, la yata'ul malik ala hadzal jirab wa yabra'u qasamah. Hendaknya sang raja menginjak-injak tanah dalam kendi ini ya, supaya terlepas dari sumpahnya, karena sebelumnya bersumpah ingin menginjak-injak tanah Yaman. Maksudnya tanah Yaman itu negeri Yaman, tetapi Abraha cerdik di sini. Ya, tanah Yamannya dikirim satu kendi, kemudian hendaknya diinjak-injak supaya hilang sumpahnya. Wa hadhihi nasiyati qad ba'athtu biha ilaika. Dan ini adalah ubun-ubunku yang aku utus kepadamu. Falamma wasala dzalika ilaihi a'jabahu minhu wa radiya anhu. Maka ketika sampai perkara tersebut kepada Najasyi, maka Najasyi itu pun merasa takjub dengan metode diplomasinya daripada Abraha. Dan akhirnya meridhai Abraha sebagai raja baru di Yaman. Wa qarahu ala amalih, dan menyetujui ya atas pemerintahannya tersebut. Wa arsala Abraha yaqulun Najasyi. Maka Abraha mengirimkan kepada Najasyi dan mengatakan, inni sa'abni laka kanisatan bi ardil Yaman. Sesungguhnya aku akan bangunkan bagimu sang raja
satu kanisah, satu gereja di negeri Yaman, lam yubna qablaha mithlaha, yang tidak pernah terbangunkan sebelumnya. Fasyara'a fi bina'i kanisah ha'ila bi San'a, maka dibangunlah bangunan gereja yang sangat tinggi menjulang di kota San'a. Rafi'atul bina, sangat tinggi bangunannya, 'aliyatul bina, sangat tinggi atap-atapnya dan menara-menaranya. Muzakharafatul arja, di mana temboknya dihiasi dengan batu-batu mulia permata. Ya. Wasammat hal Arab al-Qulayyis lirtifa'iha, dan orang Arab kalau melihatnya dinamakan Qulayyis karena tingginya. Karena tingginya bangunan tersebut, orang Arab biasa menamakan Qulayyis. Kenapa dinamakan Qulayyis? Li'anna an-nadhira ilaiha takadu tasqutu qalansuwatuhu an ra'sihi min irtifa'i bina'iha. Dikarenakan kalau orang melihat gereja yang tinggi tadi, maka qalansuwahnya hampir terjatuh karena tingginya. Saking dia sangat tingginya dilihat, ya qalansuwahnya itu hampir jatuh. Maka orang Arab itu kalau menamakan sesuatu itu gampang. Ini kalau saya lihat qalansuwah mau jatuh, berarti Qulayyis. Itu diambil dari qalansuwah. Qulayyis. Kenapa Qulayyis? Qalansuwahnya hampir jatuh. Pecinya hampir jatuh kalau lihat. Gampang sekali orang Arab kalau ngasih nama. Kemudian wa'azama Abraha al-Ashram ala ay yasrifa hajj al-Arab ilaiha kama yahujju ila al-Ka'bah bi Makkah. Maka Abraha al-Ashram, digelari al-Ashram karena mukanya tadi ya terbelah menjadi dua ya. Hidungnya hilang, kemudian mulutnya terbelah dan mukanya terbelah jadi dua. Untuk memalingkan hajinya orang Arab dari Ka'bah supaya hajinya ke Yaman, ke gerejanya ya Abraha. Wa nadha bidzalik fi mamlakatihi fakarihatil Arab, dan memaksa dalam kerajaannya. Ya, orang-orang Yaman dari semenjak terdahulu mereka haji ke Baitullah, ke Makkah. Kemudian setelah dikuasai oleh Abraha, mereka pun memaksa supaya berhaji ke gereja mereka, ke gereja untuk Najasyi, yaitu gereja Qulayyis. Fakarihatil Arab al-Adnaniyah wal Qahtaniyah dzalik. Maka orang-orang Arab, baik itu Arab Adnaniyah dan Arab Qahtaniyah, Arab dari keturunan Adnan ataupun Qahtan. Kalau yang dari Adnan inilah darinya Quraisy. Quraisy sanad nasabnya sampai kepada Adnan. Kalau Qahtan adalah orang Arab Yaman, ini banyak. Kalau yang asli Yaman ya, asli Yaman ini dari Qahtan. Seperti Asy'ari juga dari Qahtan. Wa ghadibat Quraisy lidzalik ghadban syadidan. Maka orang-orang Quraisy sangat murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, hatta qasadaha ba'duhum, sampai sebagian ya orang Quraisy berniat jelek. Wa tawassala ila an daqalaha lailan fa ahdatha fiha wakkara raji'an. Sampai suatu ketika ada yang masuk di malam hari dan merusak seisi daripada gereja tadi. Falamma ra'a zadana dzalikal hadath rafa'u amrahu ila malakihim Abraha. Maka ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka dilaporkanlah kepada raja mereka yaitu Abraha. Wa qaulu lahu, dan dikatakan bagi Abraha, inna ma sana'a hadza ba'du Quraisy ghadaban li baitihim alladhi dhahaita hadza bihi. Sesungguhnya yang bisa melakukan ini adalah orang-orang Quraisy karena marah terhadap apa yang kau bangun dari gereja ini. Fa aqsama Abraha la yasiranna ila baiti Makkah la yukharribannahu hajaran. Kemudian Abraha pun bersumpah benar-benar akan mengadakan perjalanan ke Makkah untuk mengeluarkan, menghancurkan batu demi batu dari Ka'bah, akan dihancurkan demi pondasinya sehingga tidak akan mampu dibangun lagi. Ini adalah sumpahnya Abraha.
Padahal Abraha tahu itu adalah tempat suci karena dia adalah Nasrani. Wa dzakara Muqatil bin Sulaiman anna fityah min Quraisy. Disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman bahwasanya seorang pemuda dari Quraisy dakhaluha fa'ajjaju fiha naran, masuk ke dalam gereja dan kemudian menyalakan api di sana sini. Wa kana yawman fihi hawa syadid fa ahraqathu wa saqatat ila al-ard. Yaitu ketika dinyalakan api tadi, rupanya di hari yang sangat panas sekali. Di hari yang sangat panas sekali sehingga api itu membesar dan membakar seisi gereja tadi. Fa asqatat ila al-ard. Maka gereja tadi tumbang ke bumi, hancur, lebur, ya, runtuh. Maka begitu murkanya Abraha, wasara fi jaysin kathif aramram li'alla yasuddahu ahadun anhu. Maka Abraha mengerahkan seluruh pasukan yang sangat banyak, yang jumlahnya sangat luar biasa, akan menghancurkan, ya, Ka'bah tersebut. Wastashaba ma'ahu filan 'aziman kabiral juthah lam yura mithluhu yuqalu lahu Mahmud. Kemudian Abraha membawa satu, ya, gajah yang sangat besar dan beberapa gajah yang lainnya, tapi yang paling besar, yang sangat besar, yang tidak pernah dilihat gajah sebesar itu, di mana gajah tersebut disebut Mahmud. Kalau orang barat nyebutnya mamut, ya, gajah mamut, gajah yang sangat besar. Nah, ini gajahnya Abraha, gajah Mahmud, ya. Wa kana qad ba'athahu ila an-Najashi malik al-Habasyah lidzalik. Di mana sebelumnya gajah tersebut dikirim dari Ethiopia, dari Afrika, ya, untuk hadiah kepada Abraha. Kana ma'ahu aydan 8 afyal, dan bersamanya ada 8 gajah yang pula. Wakila, dan dikatakan 12 filan, ada yang mengatakan 12 gajah yang lainnya. Yakni liyahdima bihil Ka'bata, untuk menghancurkan Ka'bah. Bi ayja'ala salasil fil arkan wa tud'a fi 'unuqil fil thumma yusjaru liyulqiyal ha'id jumlatan wahidatan. Yaitu rencana mereka akan menalikan kerangkeng di dalam mengelilingi Ka'bah, kemudian ditarik oleh gajah-gajah tersebut supaya Ka'bah hancur seketika, kemudian akan digali satu batu demi satu batu sehingga tidak akan bisa dibangun lagi. Falamma sami'atil Arab bimasirihi a'zamu dzalika jiddan. Maka ketika orang Arab mendengar perjalanan pasukan Abraha tersebut, maka orang Arab menganggap perkara ini perkara yang sangat besar. Wa ra'au anna haqqan 'alaihim al-muhajatu dunal bait. Maka mereka berpandangan untuk melindungi tanah haram tersebut, ya, sebelum masuk ke tanah haram. Wa man ajabahu waradda man aradahu bikaid, dan untuk melawan, memukul mundur pasukan bergajah tadi. Fa kharaja ilaihi rajulun min ashrafi ahli al-Yaman wa mulukihim yuqalu lahu dzu nafar. Maka keluarlah ketika itu, ya, seorang pembesar dari negeri Yaman, masih dalam keluarga kerajaan yang bernama Dzu Nafar. Dzu Nafar fada'a qaumah wa man ajabahu min sa'iril Arab ila harbi Abraha wa jihadihi an baitillah wa ma yuriduhu min hadmihi wa kharabihi. Maka Dzu Nafar ini menyeru kaumnya dari suku Qahtaniyah dan beberapa keturunan Adnaniyah dan seluruh Arab untuk bersatu, untuk berjihad, mempertahankan Baitullah dan mengusir Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa ajabuhu wa qataluhu Abraha. Maka Arab Adnaniyah dan Qahtaniyah menyambut dan mengikuti dan berperang akhirnya dengan Abraha. Ya, tetapi rupanya kalah dengan Abraha. Ya, kalah dengan Abraha. Wa usirra Dzu Nafar fastashabahu ma'hu thumma madha liwajhihi hatta in kana bi ardi Khas'am arada lahu Nufail ibn Habib al-Khasma'i fi qaumi. Kemudian Dzu Nafar menjadi tahanan perang, tidak dibunuh, untuk penunjuk jalan menuju Makkah.
Dan kemudian sampai ketika di negeri Khath'am, ada di situ Nufail bin Habib al-Khath'ami di kaumnya, yaitu kaum Syahran dan kaum Nahish. Faqataluhu fahazamuhum Abrahah, di mana Nufail bin Habib al-Khath'ami juga menghadang pasukan bergajah dengan membawa dua kaumnya, yaitu Syahran dan Nahis. Maka berperang melawan pasukan bergajah, tetapi tetap dikalahkan oleh Abrahah. Fa'azar Nufail kemudian dipenjara pula, jadikan penunjuk jalan. Fastashabuhu ma'ahu liyadullahu fi biladil Hijaz. Kemudian dibawa untuk menunjukkan jalan ke negeri Hijaz, negeri Makkah. Falamma iqtaraba min ardi Taif, ketika sudah dekat ke negeri Taif, ya, kharaja ilaihi ahluha Thaqif, kemudian keluarlah penduduk Taif, yaitu suku Thaqif, wa sana'uhu khifatan ala baitihim alladhi indahum alladhi yasummunahu Allat. Kemudian suku Thaqif di Taif, mereka bermusana'ah, yaitu berdiplomasi kepada Abrahah untuk mempertahankan rumah berhala mereka, yaitu Lata. Ya, Lata ini milik Thaqif di Taif, dikarenakan mereka dari semenjak dahulu termasuk yang iri terhadap Ka'bah. Maka mereka pun berdiplomasi, dan justru fa'aqramahum wa ba'athumahu Aba Righal dalilan. Justru dibantu oleh suku Thaqif ini, membantu Abrahah dan mengutus bersamanya Abu Righal sebagai penunjuk jalan. Maka selamatlah penduduk Taif tadi karena bekerja sama dengan Abrahah. Falamma intaha Abrahah ila Mughammis atau Mughammas wa huwa qaribun min Makkah, nazala bihi wa ghara jaisyah ala sarhi ahli Makkah min al-ibir wa ghairiha. Maka ketika mereka berhenti di tanah yang bernama Mughammas, wilayah Mughammas atau wilayah Mughammis, di mana Makkah ini lembah dikelilingi oleh gunung, dan di balik gunung tersebut ada tanah lapang lagi. Nah, pasukan Abrahah mereka membuat tenda-tenda di situ dan menghadang orang-orang yang mau berjualan, dan juga merampas harta-harta penduduk Makkah, ya, dari onta dan yang lainnya. Fa'akhaduhu wa kana fi syarh mi'ata ba'ir li Abdul Muttalib. Dan ketika itu mereka berhasil merampok atau merampas 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Wa kana alladhi aghara 'ala sarh bi amri Abraha amiril muqaddimah. Maka yang diperintahkan untuk merampas adalah Abraha memerintahkan untuk panglima yang terdepan yang dinamakan Al-Aswad Ibn Maqsud. Fahajahu ba'dul Arab fi ma dzakarahu Ibnu Ishaq. Kemudian ya sempat bertempur sengit dengan orang-orang Arab ketika itu, dengan pasukan kecil dari pasukannya Abraha yang dipimpin oleh Al-Aswad Ibn Maqsud. Demikian disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Faba'atha Abraha Hanatah al-Himyari ila Makkah. Kemudian Abraha pun mengutus utusan yang bernama Hanatah al-Himyari ke Makkah. Fa'amarahu ayatiyahu bi ashrafi Quraisy. Kemudian memerintahkan untuk mencari orang yang paling mulia dari Quraisy. Wa ayyukhbirahu anna al-malik lam yuji liqitalikum illa an tasudduhu 'anil bait. Bahwasanya raja tidak mau untuk memerangi kalian sebenarnya, tetapi hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Faja'a Hanatah wadulla 'ala Abdul Muttalib bin Hashim. Maka ketika Hanatah ini datang, ditunjukkanlah kepada kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Wa ballaghahu an Abraha ma qala. Maka menyampaikan pesan-pesan Abraha apa yang dikatakan. Faqala lahu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib berkata kepadanya, "Wallahi ma nuridu harbah wa ma lana bidzalik min taqah." Demi Allah, kami tidak berkehendak tidak ada niatan untuk berperang melawan pasukan bergajah tadi.
dan kami tidak mampu untuk melawan mereka. Wa hadza baitullah al-haram wa baitu khalilihi Ibrahim. Ini adalah rumahnya Allah yang Allah jaga kemuliaannya, dan ini adalah rumahnya kekasihnya Allah Ibrahim. Fa iyyamna'hu minhu fa huwa baituh wa haramuh. Kalau Allah menghalangi mereka masuk ke tanah haram, maka karena ini adalah rumahnya Allah, baitullah, yaitu tempat ibadah kepada Allah dan tempat yang Allah muliakan. Wa in yukhalli bainahu wa bainah. Kalau Allah biarkan Abraha menghancurkan Ka'bah, maka urusannya antara Abraha dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusannya adalah dengan Abraha dan Allah. Fa wallahi ma indana daf'un anhu. Demi Allah, kami tidak mampu untuk melawan ya Abraha dan bala tentaranya. Faqala lahu Hanatah, maka Hanatah mengatakan, "Fadhhab ma'i ilayya." Fadhahaba ma'ah. Maka, ayo kamu pergi bersamaku menemui Abraha. Maka Abdul Muthalib ya mau menemui Abraha. Tafadhal dikumandangkan adzan dulu. Setelah Abdul Muthalib menerima tawaran dari Hanatah, akhirnya menemui Abraha. Falamma ra'ahu Abraha ajallah. Ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, langsung memuliakan Abdul Muthalib. Wa kana Abdul Muthalib rajulan jamilan husnal manzar. Dikarenakan Abdul Muthalib adalah seorang yang sangat gagah, seorang yang sangat berwibawa kalau dilihat. Wa nazala Abraha 'ala saririh. Maka Abraha mempersilahkan Abdul Muthalib untuk duduk di singgasananya. Jadi berdampingan di singgasananya Abraha. Wa nazala ma'aha 'alal bisat. Dan juga ya termasuk duduk pula bersama-sama di karpet raja. Wa qala li turjumani, maka berkatalah Abraha kepada penerjemah, "Ma hajatuk?" Katakanlah apa keperluanmu. Faqala li turjuman, maka berkatalah kepada penerjemah, "Inna hajati ay yarudda alayya al-malik mi'atai ba'irin asabaha li." Aku hanya ingin raja mengembalikan 200 ekor onta yang dia rampas dariku. Faqala Abraha, maka Abraha mendengar ya perkataan daripada Abdul Muthalib dan diterjemahkan kepada Abraha, dan Abraha ini mengatakan, "Laqad kuntu a'jabtani hina ra'aituk." Sungguh engkau telah membuatku kagum ketika aku melihatmu. "Tsumma qad zahidtu fika hina kallamtani." Tetapi kemudian aku menganggapmu remeh ketika engkau berbicara kepadaku. "Atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha lak?" Apakah engkau hanya membicarakan 200 ekor onta yang aku rampas darimu? "Wa tatruku baitan huwa dinuk wa dinu abaik qad ji'tu lihadmik la tukallimni fi." Dan engkau meninggalkan rumah mulia yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu yang aku akan datang untuk menghancurkannya. Jangan bicarakan aku tentang 200 ekor onta tadi. Ya. Faqala lahu Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib dengan diplomatisnya mengatakan, "Inni ana rabbul ibil." Sesungguhnya aku hanyalah pemilik onta. "Wa inna lil baiti rabban sayamna'uh." Sesungguhnya rumah itu, yaitu Ka'bah, memiliki pemilik sendiri yang akan melindungi Baitullah itu. "Maka la liyamtani' minni." Maka Abraha mengatakan lagi, "Kamu tidak bisa menghalangiku." Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Anta wa dzak." Kalau begitu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah Allah, aku hanya melindungi 200 ekor ontaku. Adapun Baitullah, Ka'bah, yang melindungi adalah Allah. Silahkan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, innahu dhahaba ma'a Abdul Muthalib jama'ah min asyrafil Arab. Maka ketika Abdul Muthalib kembali ke Makkah, mengajak pembesar-pembesar dari suku Arab, fa'aradu ala Abraha thulutha amwalihi tihamah ala yarji' ala al-bait fa aba alaihim. Di mana
meminta kepada Abraha untuk menyerahkan sepertiga harta Tuhama atau Tihama. Tapi Abraha tidak mau. Waradda Abraha ala Abdul Muttalib ibilah. Kemudian Abraha mengembalikan 200 ekor unta Abdul Muttalib. Waraja Abdul Muttalib ila Quraisy. Maka Abdul Muttalib kembali ke Quraisy, ke Makkah. Fa'amarahum bil khuruj min Makkah. Maka kemudian Abdul Muttalib dengan sigapnya langsung memerintahkan penduduk Makkah untuk keluar dari Makkah. Wattahassun fi ru'usil jibal, dan berlindung di puncak-puncak gunung. Tahawwufan alaihim min ma'aratil jaish, karena takut nanti akan terkena kemudaratan dari pasukan, atau dalam versi yang lain dari Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan tahawwufan min azabillah, karena takut nanti ikut-ikutan kena azabnya Allah. Summa qama Abdul Muttalib, maka ketika itu sebelum keluar dari Makkah, Abdul Muttalib akhadha bihalqati babil Ka'bah, memegang tali daun pintu yang ada di Ka'bah. Wa qama ma'ahu nafarun min Quraisy yad'una Allah Ta'ala, dan Abdul Muttalib bergelantungan di pintu Ka'bah dikelilingi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Mereka semuanya berdoa kepada Allah, ikhlas, hanya berdoa kepada Allah. Karena mereka ketika dalam keadaan genting, ja'alullaha mukhlishina lahuddin, akan berdoa kepada Allah semata dan melupakan semua sekutu-sekutu yang biasa mereka sembah. Maka mereka berdoa kepada Allah. Ingat, berdoa kepada Allah semata dengan cara yang syar'i, yaitu bergelantungan di pintu Ka'bah. Itu salah satu mustajabnya doa. Abdul Muttalib memenuhinya. Wa yantasirunahu ala Abraha wa jundih, dan meminta pertolongan supaya ditolong dari Abraha dan bala tentaranya. Wa qala Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib berdoa wa huwa akhidun bihalqati babil Ka'bah, dan Abdul Muttalib berdoa dalam keadaan bergelantungan di pintu Ka'bah. Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' hilalak, la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghudwan mihalak. Ya Allah, sesungguhnya ada orang yang menghalangi perjalanan menujumu, menghalangi orang yang mau haji ke Baitullah. Famna' hilalak, maka halangilah perjalanan mereka untuk menghancurkan rumahmu. La yaghlibanna salibuhum, jangan sampai salib-salib mereka itu mengalahkanmu, mengalahkan Makkah. Wa mi'aluhum ghadwan mihalak, dan binasakanlah mereka besok. Jangan sampai mereka menginjak ke tanah haram ini, ke rumahmu ya Allah. Tsumma arsala Abdul Muttalib halqatal bab, tsumma kharaju ila ru'usil jibal. Kemudian Abdul Muttalib pun menyerahkan daun pintu Ka'bah tersebut. Kemudian mereka semuanya pergi ke puncak-puncak gunung. Annahum taraku 'indal baiti mi'ata badanah muqalladah, di mana ketika itu orang-orang Arab membiarkan 200 badanah, 200 ekor unta diikat di situ. Apa maksudnya? La'alla ba'dul jais yanala minha syai'an bighairi haqqin fayantaqimullahu minhum. Supaya apa? Supaya nanti pasukan bergajah ketika nyampe di kota haram tersebut, kota Makkah, itu memakan hewan-hewan yang ada di Makkah. Padahal hewan-hewan liar di sana tidak boleh dibunuh. Dosa besar membunuh hewan-hewan, menghancurkan tumbuhan yang ada di Makkah. Maksudnya apa? Karena dengan seperti itu Allah akan murka terhadap mereka dan menurunkan azabnya. Jadi orang-orang Quraisy paham ini. Sengaja ditali 200 ekor unta supaya nanti dicuri oleh pasukan bergajah untuk mereka makan. Maka yang seperti itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Falamma asbaha Abraha tahayya li dukhuli Makkah. Ketika waktu pagi, Abraha sudah bersiap-siap untuk masuk ke kota Ka'bah, ke kota Makkah. Wa hayya fihi failahu wa kana ismuhu Mahmud wa abba jaysha. Dan mempersiapkan gajahnya yang bernama Mahmud, dan mempersiapkan pasukannya. Falamma wajjahul fil nahwa Makkah.
Tiba-tiba ketika di tengah perjalanan menuju Makkah, aqbala Nufail ibn Habib hatta qama ila janbihi. Maka Nufail bin Habib, Nufail bin Habib adalah tadi yang sempat memerangi Abrohah, tetapi menjadi tawanan. Sampai berdiri di samping gajah tadi. Tsumma akhadha bi udhuni. Kemudian diambil itu telinga gajahnya. Dan mengatakan, "Ubruk Mahmud, aw irji' rashidan min haitsu ji', fa innaka fi baladillahil haram." Tsumma arsala udhunah fa barakal fil. Nufail bin Habib mengatakan, "Ubruk ya Mahmud, menderumlah wahai gajah Mahmud, atau kembalilah kamu segera dari ke tanah asalmu. Fa innaka fi baladillahil haram, dikarenakan kamu akan memasuki tanah Allah yang haram, yang Allah jaga kemuliaannya." Ya, kemudian dilepaskan telinga gajah tersebut, fabaraka, maka kemudian gajah tersebut langsung menderum, tidak mau berjalan. Wa kharaja Nufail bin Habib yashtadda ala As'ad fi jabal. Kemudian ketika menderum gajah tersebut dan pasukan mulai ribut, Nufail bin Habib melarikan diri. Melarikan diri naik di puncak-puncak gunung. Wa darabul fil yaquma fa'aba fa darabu fi ra'si bitibrizin. Kemudian dipukullah gajah tadi untuk berdiri tapi tidak mau. Kemudian dipukul dengan palu yang sangat besar di kepalanya, tetap tidak mau bangun. Wa adkhalu mahajinahum fi maraqihi wa bizahwihi bima liyaquma fa'aba. Kemudian dimasukkanlah besi ke belalainya ya, hidungnya belalai ya, untuk supaya bangun, tetap tidak mau bangun. Fawajjahu raji'an ila al-Yaman, maka ketika diarahkan ke arah Yaman, faqama yuharwil wa wajhahu ila Syam fa fa'ala mithla dzalik. Ketika diarahkan ke Yaman, berusaha mau lari, tapi ketika diarahkan ke Syam, yaitu Syam maksudnya di arah Ka'bah, ke arah utara, maka menderum lagi. Tidak mau sama sekali dan tetap menderum. Wa wajhahu ila al-masyriq fa fa'ala mithla dzalik, ketika ke arah timur ya melakukan demikian. Wa wajhahu ila Ka'bah fa baraka, ketika diarahkan ke Ka'bah ya gajah tersebut pun menderum lagi. Wa arsalallahu alaihim tayran minal bahr, ketika mereka lagi sibuk ngurusi gajah-gajah yang mogok ini, gajahnya mogok enggak mau melanjutkan perjalanan, fa arsala alaihim tayran minal bahr, maka tiba-tiba Allah utus burung dari arah laut, amsal al-khatatif wal balsan, ya, seperti burung-burung camar ya yang datang dari lautan ya ke daratan, sangat banyak sekali jumlahnya. Ma'a kulli ta'ir minha salasatu ahjar yahmiluha, masing-masing burung membawa 3 batu, hajar fi minqarih wa hajaran fi rijlaih amsal al-himas wal adas, ya, membawa 1 batu di minqar, di paruhnya, 2 batu di 2 kakinya, di mana batu tersebut semisal kacang adas besarnya. La tusibu minhum ahadan illa halak, tidaklah terkena 1 orang pun dari batu-batu yang dibawa burung tadi, pasti binasa. Walaysa kulluhum asabat, tetapi tidak semuanya terkena. Ya, tidak semuanya terkena langsung mati, bukan. Itu terkena sebagiannya disiksa dulu, tersiksa dulu, sakit dulu. Wa kharaju haribin yabtadiruna at-tariq, di mana mereka saling berhamburan mencari jalan keluar. Wa yas'aluna 'an Nufail yadullahum 'ala at-tariq. Nah, orang-orang yang belum terkena ini, mana si Nufail? Nufail mana Nufail? Untuk tunjukkan jalan. Wa hadha Nufail 'ala ra'sil jabal, padahal Nufail telah melarikan diri di puncak gunung. Ma'a Quraisy wa Arabil Hijaz, berlindung dengan orang Quraisy dan Arab Hijaz ketika itu. Yanzuruna madza anzalallahu bi ashabil fil minan naqamah, di mana mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah
siksa, Allah adab ya ashabul fil yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka mereka ikhwan fillah azakumullah ya demikian keadaan mereka. Wa dzakara al-Waqidi bi asanidihi, disebutkan oleh al-Waqidi dalam sanadnya, annahum lamma ta'ba'u lidukhulil haram hayya'ul fil ja'alu la yusarrifunahu ila jihatin min jihairil jihad illa dhahaba fiha fa idza wajahu ila al-haram rabada wa saha. Ketika mereka mempersiapkan gajah untuk menyerang Ka'bah, ketika mengarah maka gajah tersebut menolak. Wa ja'ala Abraha yahmilu 'ala sasil fil wa yanharuhu wa yadribuhu. Dan Abraha terus memukuli kepala dan belalai daripada gajah tersebut, tetapi tetap tidak bisa. Ya, wa talal fasl, dan sangat panjang di situ. Wa hada Abdul Muttalib wa ja'ala min asyrafi Quraisy, dan Abdul Muttalib dan beberapa pembesar Quraisy ketika itu yang duruna ila mal Habasyah yasna'un, melihat apa yang dilakukan oleh pasukan Habasyah, pasukan Abraha, mereka lagi mengurusi ya gajahnya tadi. Wa madza yalqawni min amril fil, dan mereka saling bertanya-tanya. Wal ajab al ujab, dan sangat aneh. Fa bainama hum kadzalik idz ba'atsallahu 'alaihim tayran ababil, ketika mereka lagi mengurusi gajahnya, tiba-tiba Allah utus tayran ababil, burung yang berbondong-bondong dari arah laut, qit'an, berkelompok-kelompok dari berbagai macam sisi. Ya. Sufrun dunal hamam, seperti burung sufr, jadi lebih kecil daripada burung merpati. Wa arjuluhum humur wa ma kulli ta'ir thalathatu ahjar, masing-masing burung membawa 3 batu. Wa ja'at fahalaqat alaihim wa arsalat tilkal hajar alaihim fahalaku, maka ya ketika batu-batu tersebut dijatuhkan di atas mereka, mereka pun binasa. Berkata Muhammad bin Ka'ab, ja'u bi filain fa aba Mahmud farabada wa amal akhar fa syaja'a fa husiba. Ya, mereka datang dengan 2 ekor gajah, Mahmud, tetapi kemudian tidak mau melanjutkan perjalanan. Adapun yang lainnya kemudian dibunuh. Ya, adapun Mahmud diselamatkan, dibawa pulang ke mana? Ke Yaman. Ketika itu kenapa dibawa pulang ke Yaman? Dikatakan di sini oleh Atha bin Yasar, wa laysa kulluhum asabahu al-'adab fi as-sa'ah ar-rahinah. Tidak semuanya ketika itu langsung binasa ketika kena batu-batu kerikil tadi. Tidak langsung. Bal minhum man halaka sari'an, ada yang langsung binasa. Wa minhum man ja'ala yatasaqat ghudwan wa hum haribun. Ada yang mereka ya berguguran bagian-bagian tubuhnya dalam keadaan mereka lari. Jadi mereka melarikan diri, tangannya putus, palanya putus, badannya putus sambil lari. Ya. Jadi jatuh tubuhnya sedikit demi sedikit. Wa kana Abraha mimma yatasaqat ghudwan hatta mata bi biladil Khath'am. Termasuk Abraha, dia yang tidak langsung mati. Tubuhnya ya lepas, bagian-bagian tubuhnya lepas dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Ya, tangannya lepas, pergelangannya lepas, ya, dan seterusnya. Fa kharaju yatasaqatun bi kulli tariq wa yahlakuna ala kulli manhal wa usiba Abraha fi jasadih. Semuanya keluar berlarian dan berguguran di jalan-jalan dan di sungai-sungai, dan Abraha termasuk yang kena di jasadnya. Wa kharaju ma'ahu yasqutu anmulah. Ya, di mana Abraha berguguran tubuhnya anmulah, yaitu kecil-kecil, ya,
seukuran semut-semut berguguran tubuhnya. Kayak apa itu? Mungkin kalau kayak pasir itu berguguran sedikit demi sedikit gugur, itu siksaan, tidak langsung mati. Dan akhirnya mati di As'am. Ada yang mengatakan hatta qadimu minan Son'a, sampai ke Son'a. Ada yang mengatakan sampai ke Son'a, sampai ke Yaman. Wa huwa mithlu farkhit ta'ir. Ya. Fa mata hatta sada'a sadruhu an qalbihi fima yaz'umun. Dan ketika sampai di Yaman, ini keadaannya seperti anak burung yang baru lahir, kulitnya sudah rontok. Jadi kalau burung itu kan ada bulu-bulunya, daging-dagingnya sudah rontok. Ya, ada yang mengatakan farkhut ta'ir ini bagaikan sarang burung keadaannya, telah bolong-bolong badannya. Fama mata, dan tidaklah dia mati hatta sada'a sadruhu an qalbi fima yaz'umun. Tidaklah Abraha mati sampai jantungnya itu lepas, barulah dia mati. Lepas dari tubuhnya, barulah dia mati. Ya, dan Muqatil bin Sulaiman menyebutkan anak Quraisy asabu malan jazilan min aslabihim. Dan ketika itu orang-orang Quraisy mendapatkan harta yang sangat banyak, dan ketika itu suku Quraisy menjadi suku yang kaya raya karena mendapatkan harta peninggalan dari pasukan Abraha yang sedemikian banyaknya. Mendapatkan emas, perak, dan berbagai macam bekal-bekal daripada pasukan bergajah tadi. Demikian, sepenggal dari kisah Abraha. Masih ada sedikit, tapi nanti kita lanjutkan pada kesempatan akan datang, mengenai pensifatan burung ababilnya itu bagaimana. Ini baru kisahnya, belum pensifatan bagaimana burung ababilnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi